Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sebelum memulai kegiatan. Karena tadi ada 2 kelompok pakai pantun, kita berusaha bikin pantun lagi. Ini pantun fisika ini. Gelombang merambat membawa getaran. Sadar. Ini somakan ini sudah ada semangat. Sadar. Gelombang merambat membawa getaran. Datang bergelombang penuh makna. Sadar. Talk show hari ini kita buka dengan harapan agar praktik baik fisika menginspirasi semua. Beri tepuk tangan dulu. Ya, selamat siang Bapak Ibu Guru. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para narasumber, para pengajar pembelajaran mendalam, Bapak Ibu fasilitator, para narasumber, serta seluruh hadirin yang di dalamnya ada kepala sekolah dan perwakilan dari sekolah yang boleh ada di saat ini, serta teman-teman pembelajaran mendalam yang boleh hadir di saat ini yang saya hormati. Tentu puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaannya kita boleh berkumpul bersama dalam talk show berbagi praktik baik di hari ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Perkenalkan, nama saya Prewita Mokoloban yang akan memandu jalannya acara di awal sampai dengan selesai. Nah, tujuan dari talk show ini diadakan dengan harapan dapat menjadi ruang belajar, bertukar pengalaman, atau bahkan memperkuat kolaborasi dari kita. Meskipun acara ini diadakan secara santai, namun tetap penuh makna, sehingga seluruh peserta dapat terlibat secara aktif. Saya di sini tidak sendiri karena nanti saya akan ditemani oleh 2 narasumber yang luar biasa. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita di hari ini. Yang pertama diundang Ibu Meidi Rantung SPD. Beri aplaus. Beliau adalah guru fisika di SMA Negeri 1 Ratahan. Guru yang penuh dengan kreativitas, yang selalu membuat kelasnya hidup penuh eksplorasi dan kaya akan pengalaman. Selamat datang, Bu. Kemudian narasumber yang kedua, Ibu Vita Londa SPD. Mari, Bu. Ibu Vita adalah guru fisika di SMA Negeri 1 Ratahan Timur. Dan Ibu Guru Vita juga merupakan guru inovatif yang selalu berhasil mengubah ruang kelas menjadi ruang eksplorasi. Ya, sekedar info, tolong ini geng fisika ini. Saya juga mengajar fisika. Oke. Sekali lagi karena sudah ada 2 narasumber kita di depan, mari kita beri aplaus yang meriah untuk kedua narasumber kita di saat ini. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita akan memasuki sesi dialog bersama dengan para narasumber yang hebat. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, izinkan saya untuk memberikan sedikit pengantar. Nah, di kelas kita seringkali melihat situasi di mana murid merasa bahwa pembelajaran itu tidak menarik. Materi terasa jauh dari kehidupan mereka, mudah bosan, sulit berfokus, bahkan ada yang merasa konsep tidak bisa dipahami. Bahkan bukan hanya murid, guru juga kadang kehilangan semangat karena dinamika kelas yang kompleks. Nah, kita beruntung di saat ini kita kehadiran kedua narasumber kita, ada Ibu Meidi, ada Ibu Vita yang telah menjalani diklat pembelajaran mendalam dan telah mencoba menerapkannya di kelas masing-masing. Tentunya saya dan hadirin yang ada akan belajar bagaimana praktik pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Saya akan masuk pada pertanyaan yang pertama. Bolehkah Ibu
menceritakan situasi awal di kelas Ibu sebelum mencoba pendekatan mendalam. Seperti apa kondisi siswa, apa yang Ibu amati terkait motivasi, fokus, atau respon mereka terhadap pembelajaran. Saya lempar pertanyaan dulu kepada Ibu Meidi. Terima kasih atas kesempatan. Sebagai guru yang sudah cukup lama dalam pembelajaran, banyak yang terlewati, terlebih tentang fokusnya anak dalam pembelajaran. Hal yang pertama yang selalu menjadi tantangan guru dalam belajar yaitu fokus anak mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan ketika kita sudah berhasil, anak berkesadaran untuk mengikuti pembelajaran, kita juga harus mengetahui apakah yang kita ajarkan itu bermakna atau tidak kepada anak. Dan bagaimana kita harus membuat pembelajaran itu bermakna, berarti harus memotivasi anak untuk belajar aktif dan kreatif selama pembelajaran. Dan itu yang sering menjadi kendala. Ketika guru dengan semangatnya mengajar di depan kelas, tetapi masih ada anak-anak yang bermain, ganggu teman, menghayal, jadi seolah-olah guru di depan seperti robot yang sedang bercerita. Dan bagaimana kita harus membangkitkan motivasi mereka untuk belajar, berarti guru itu mencari inspirasi dan menjadi inspirasi dengan mengganti atau mengajar menggunakan metode yang menyenangkan atau sekarang metode yang menggembirakan. Inilah yang membuat saya selama mengikuti pembelajaran mendalam menyimak baik-baik apa yang boleh saya lakukan, dan ternyata setelah itu dijalani maka saya dapat melakukannya sekalipun tetap ada tantangan yang harus dilewati. Ya, luar biasa ya jawaban dari Ibu Meidi tadi terkait dengan ternyata permasalahan siswa di kelas tidak fokus itu bukan cuma ada di sekolah saya contohnya. Itu Bu Meidi juga mengalami hal yang serupa. Mari kita dengarkan narasumber yang kedua kita. Apakah ada masalah-masalah atau situasi seperti apa yang sering Ibu lihat di sekolah Ibu terkait dengan siswa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya menerapkan metode pembelajaran mendalam, salah satunya yaitu seperti yang Ibu berdua katakan tadi, siswa kurang fokus. Siswa kurang fokus, masih banyak yang bermain. Itulah yang menjadi kendala sebelum melaksanakan pembelajaran mendalam. Oke, baik, terima kasih Bu Vita. Ya, kurang lebih situasinya hampir sama ya Ibu Vita dengan Ibu Meidi terkait dengan kondisi siswa. Dari situasi tersebut, tentunya Ibu sudah melewati kurang lebih 6 bulan ya dari kegiatan atau diklat pembelajaran mendalam. Nah, bagaimana Ibu mengatasi masalah yang terjadi, masalah siswa terkait kurang fokus atau masalah yang lainnya dengan merancang pembelajaran mendalam? Berikan gambaran tentang langkah-langkah kegiatan atau strategi, metode, atau mungkin trik khusus yang Ibu lakukan di kelas. Saya mulai dari Ibu Vita dulu. Ya, terima kasih. Yang pertama itu dalam penyusunan perencanaan atau modul, pertama melakukan identifikasi, yaitu memasukkan 8 dimensi
Di antaranya ada inovasi, komunikasi, dan kewargaan, dan masih banyak lagi yang 8 itu. Kemudian desain pembelajaran, di mana desain pembelajaran itu kita menentukan tujuan pembelajaran apa, kemudian topik, kemudian praktek pedagogis yang kita gunakan itu, misalnya model pembelajaran kalau di fisika PBL yang sering saya gunakan. Kemudian ada pemanfaatan teknologi menggunakan lab visual. Kemudian di pengalaman kerja, yang pertama itu di pembukaan saya memberikan pertanyaan pemantik atau pemancing agar siswa lebih terangsang, lebih kira-kira apa itu, lebih bersemangat dan untuk mencari tahu. Kemudian setelah itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran, kita masuk ke inti. Di inti itu selain membagikan LKPD, kebetulan saya membagi kelompok biar cuma terompe sekolah hanya beberapa orang, tapi biar cuma bagi kelompok, dalam kelompok itu 1 sampai 3 orang. Saya membagi kelompok. Setelah membagikan LKPD atau lembar kerja siswa, saya melakukan ice breaking agar siswa yang ada di dalamnya tidak tegang, tidak kaku, bahkan menakutkan begitu dan. Kemudian setelah itu setelah mereka melakukan ice breaking, mengerjakan tugas yang telah disediakan, mereka pun mempresentasikan hasil diskusi. Setelah mempresentasikan, saya memberikan apresiasi. Dan yang terakhir itu ada umpan balik antara siswa lain, siswa satu dengan siswa yang lain, bahkan guru dengan siswa. Mungkin itu dari saya. Wah, luar biasa sekali ya jawabannya dari Bu Vita. Ternyata bukan cuma 1-2 hal yang perlu diperhatikan atau disiapkan, ada banyak sekali. Nah, mari kita dengarkan jawaban dari Ibu Meidi. Pembelajaran fisika kalau sudah masuk bagian rumus itu hal yang paling membosankan buat anak-anak. Teori kita sudah beri baik-baik sampai menjelaskan sedetil-detilnya rumus, tetap membosankan bagi anak-anak. Jadi setelah belajar bagaimana pembelajaran mendalam itu dari 8 profil kelulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, bahkan 4 kerangka pembelajaran, saya kembali menerapkan problem based learning atau PBL, jadi pembelajaran berbasis proyek dengan tujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa. Jadi tidak hanya teoritisnya saja belajar rumus, mengerjakan soal, tetapi mampu menerapkan apa yang dia pelajari berdasarkan kerangka pembelajaran, 3 pengalaman belajar, yakni mengaplikasikan. Jadi pembelajaran mendalam itu kita tahu bahwa dikatakan bermakna kalau ada aplikasinya. Dan pada PBL ini saya menerapkannya supaya anak-anak bukan hanya menguasai teori, tetapi juga bisa mengaplikasikannya. Selama pembelajaran saya memberikan proyek, tapi awalnya saya sudah membuka dengan memberikan pertanyaan pemantik seperti Ibu Vita. Tapi pertanyaan saya tidak dalam bentuk bertanya dalam teori, tapi saya menampilkan gambar. Gambar apa di depan? Oh, robot. Gambar apa yang ada di depan? Mobil yang sedang berjalan, mobil mainan kayaknya. Bolehkah kalian membuat seperti ini? Saya bertanya. Yang lain diam, yang lain entah itu serius atau enggak. Boleh. Ya, senang sekali guru saat mendengar boleh.
Dan itu motivasi awal saya. Pasti kalian bisa. Dan itulah awalnya masalah diberikan, sehingga anak-anak terus diberikan motivasi dan dipantau untuk bisa berhasil pembelajaran berbasis proyek ini, dan hasilnya juga ada. Jadi pada rencana pembelajaran berbasis proyek ini, yang kami utamakan adalah hasil dari anak-anak. Bukan hanya produknya saja, tetapi mereka bisa menghubungkan antara konsep atau teori yang mereka dapati dengan apa yang mereka buat. Tidak hanya sekedar membuat saja, tetapi bisa menghubungkan, menjelaskan apa hubungannya antara hasil yang telah mereka buat dengan konsep yang mereka peroleh atau teori yang telah guru ajarkan kepada mereka. Jadi, ya, saya membuat kegiatan ini dalam, ini ada di slide. Yang awal saya memberikan dulu tantangan, dan kemudian mereka dibagi kelompok untuk membuat suatu proyek. Saya membawa hasilnya di sini, tetapi yang saya mau sampaikan, anak-anak lebih paham ketika membuat dan menghubungkannya dengan konsep. Kalau hanya membuat atau hanya teorinya saja, tidak menjelaskan hubungannya, sepertinya tidak bermakna pengetahuan itu bagi mereka. Itu dulu dari saya. Ya, terima kasih jawaban yang sungguh luar biasa dari Bu Medi. Dan yang saya tangkap di sini adalah baik Ibu Vita dan Ibu Medi jelas sudah menerapkan pembelajaran mendalam yang kita kenal dengan 8334 itu ada di rencana pembelajaran. Dan yang menarik karena di sini pembelajaran fisika, materi atau metode yang sering digunakan dan menunjang pembelajaran itu adalah metode PBL dan PJBL. Ada masalah dan membuat proyek. Tadi Ibu Megi sudah sempat menyinggung sedikit, ada yang siswa atau murid buat. Nah, dari penerapan yang sudah Ibu lakukan, tentunya ada perubahan ya dari murid. Nah, dari proses tersebut, hasil seperti apa yang terlihat dari murid-murid? Bisa dijelaskan dampak positif apa saja yang muncul selama pembelajaran berlangsung? Oke, dimulai dari Ibu Megi terlebih dahulu. Pembelajaran berbasis proyek ini adalah kolaborasi. Kalau kita buat kelompok, artinya setiap siswa berkolaborasi dalam menghasilkan suatu produk. Jadi dengan berkolaborasi maka akan muncul ide-ide baru dari siswa satu dan siswa lainnya. Yang satu bisa menemukan solusi untuk menghadapi tantangan yang lainnya. Contoh, ketika mereka membuat, ini ada alat yang saya bawa paling ujung sana. Ketika mereka membuat rangkaian listrik sederhana miniatur di rumah. Jadi mereka membuat 3 ruang, kamar, ruang tamu, dan juga ruang depan atau forest. Saat mereka merakitnya, yang 2 jadi, yang 1 tidak jadi. Dari situ mereka mencari solusi. Kemudian saat semuanya sudah jadi, ada hal yang mereka temukan. Bolham yang mereka gunakan terlalu besar. 2 jadi saat menggunakan baterai. Setelah 3 sudah bisa lagi. Mereka mendapatkan solusi. Ini terlalu besar, berarti tidak bisa menggunakan baterai. Kita rubah rangkaiannya, kita pakai sumber arus PLN. Dari kolaborasi mereka bisa menemukan apa yang harus mereka kerjakan, apa yang mereka
lakukan ketika mereka menghadapi tantangan. Tantangan-tantangan yang ada banyak sekali saat melakukan proyek ini. Dan yang paling penting, guru itu harus mendampingi. Guru tidak boleh melewatkan waktu ketika anak-anak membutuhkan pendampingan. Jadi pendampingan itu sangat penting. Ketika mereka menemukan masalah, maka kita yang akan menjadi solusi bagi mereka. Ketika kita membiarkan, semangat mereka pasti akan kendur. Jadi orang tetap memberi motivasi dengan mendampingi. Saat kita mendampingi, maka itu pasti akan berjalan dengan lancar. Kalau terjadi pembiaran, maka gagallah semua apa yang sedang kita rencanakan. Kreativitas anak-anak semakin meningkat, keaktifan anak-anak semakin meningkat. Itulah perubahan yang paling signifikan yang terjadi ketika menggunakan pembelajaran PBL. Jadi menjadi motivasi juga bagi orang semua guru-guru fisika. Pembelajaran PBL itu mari kita terus terapkan di pembelajaran fisika, karena fisika lebih cenderung dipahami, dimengerti, bahkan bermakna bagi anak-anak ketika ada produk yang harus dihasilkan. Luar biasa jawaban dari Ibu Medi. Memang saya setuju dengan Ibu Medi karena belajar fisika anak-anak itu lebih condong berpikir belajar tentang rumus. Tapi ketika anak diajak untuk berkolaborasi, dikasih masalah untuk membuat, bahkan sampai pada membuat proyek, mereka belajar sendiri, menemukan masalahnya sendiri. Jadi itu yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Ibu Medi. Bagaimana dengan Ibu Vita? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya selaku pribadi, di sekolah saya juga ada perubahan. Meskipun sekolah kami SMA 1 Ratahan Timur penuh dengan keterbatasan atau tidak mempunyai alat sama sekali, jangankan alat, lab pun tidak ada. Jadi selaku guru saya menggunakan lab virtual biar cuma orang bilang hayal-hayal, biar cuma dia gambar. Anak-anak suruh pahami. Oh ini kata itu jangka sorong. Oh ini itu mikrometer skru. Oh ini itu timbangan jantung. Dorang suruh tahu baik DP satuan, DP cara ubah ukur, semua dorang suruh tahu biar cuma melalui lab virtual karena menggunakan metode pembelajaran mendalam. Terima kasih. Oke, luar biasa jawaban dari Ibu Vita. Saya setuju karena saya juga sering menggunakan lab virtual dalam pembelajaran di kelas karena lebih memudahkan anak karena jangka sorong dan mikrometer juga Bu ukurannya kecil, sedangkan ada siswa banyak agak kesulitan. Jadi itu juga membantu ya Bu dalam pembelajaran, dan ternyata Ibu juga sudah melihat bahwa murid-murid sudah ada perubahannya yang muncul. Oke. Dari jawaban dari Ibu Vita dan Ibu Medi terlihat bahwa pembelajaran mendalam ternyata membawa dampak yang sangat berarti. Nah, untuk menguatkan pemahaman kita, mari kita lanjut ke pertanyaan yang berikut ya, Bu. Yang menarik dari Ibu Medi juga tadi yang sampaikan ada bukti dari proses pembelajaran atau hasil karya dari anak-anak. Tadi sempat singgung atau mungkin bisa dijelaskan ke audiens yang hadir saat ini. Mungkin bertanya-tanya ini di samping kanan ini apa? Akan lebih menarik kalau Ibu bisa memaparkan, dan ada juga sedikit video ya Bu dari anak-anak. Oke, dipersilakan. Jadi yang ada di meja sana adalah sebagian karya dari anak-anak. Ada begitu banyak karya anak-anak yang mereka buat. Yang paling pertama adalah kendaraan sederhana menggunakan solar cell. Jadi baterai itu adalah baterai kosong, tetapi diisi
menggunakan solar cell, jadi ditaruh di terik matahari. Ketika baterainya terisi, maka kendaraan itu boleh berjalan, kendaraan sederhana. Kemudian yang di kedua itu adalah robot semut yang dibuat oleh anak-anak. Jadi itu robotnya kecil, jadi mereka menamakan robot semut. Ya. Dan yang ketiga itu adalah kalau di 8 profil kelulusan ada kemitraan, ada kewargaan. Maksudnya di situ bisa digunakan untuk masyarakat. Jadi itu adalah alat pengusir hama. Ketika ada hama lewat, maka akan berbunyi seperti sirene dia bunyinya. Ya ada di situ langsung lewat. Kalau ada sesuatu yang lewat, saya tidak bisa mensimulasikan di situ, tapi ada di slide videonya karena sumbernya adalah aki moto yang mobil kendaraan yang kita gunakan. Jadi saya tidak dapat simulasi langsung, tapi di sini ada. Ini yang kendaraan. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dengan saya Pinkan Pinasang. Saya Matthew Tulandi. Saya Ovelino Ratuleu. Saya Medika Tangkudu. Saya Keira Kaulusan. Saya Majestia Banawan. Dan saya Jovial Sengkei. Baiklah, saat ini kami akan menjelaskan hasil praktikum kami, dan di sini kelompok kami membuat alarm hama dengan sensor gerak. Nah, rangkaian alat ini yang pertama yaitu Aki sebagai sumber energi listrik untuk memutar atau menjalankan alarm sensor pengusir hama. Fungsi sekring adalah melindungi rangkaian listrik dari kerusakan akibat arus berlebih atau korsleting. Ketika arus yang mengalir terlalu besar, sekring akan putus otomatis sehingga aliran listrik terhenti dan komponen lain tetap aman. Fungsi utama relay adalah untuk memungkinkan sirkuit berdaya rendah, mengaktifkan atau menonaktifkan sirkuit berdaya lebih tinggi, atau mengontrol banyak sirkuit dari satu input. fungsi modul pada sensor adalah mengintegrasikan berbagai komponen seperti sensor, sirkuit pengondisian sinyal, manajemen daya, dan antarmuka komunikasi dalam satu unit yang ringkas dan mudah digunakan. Fungsi sensor gerak mendeteksi adanya pergerakan di area tertentu. Begitu ada gerakan, sensor akan mengirimkan sinyal ke perangkat lain, misalnya mengaktifkan alarm keamanan. Alarm akan aktif dan mengeluarkan bunyi pada saat sensor mendeteksi pergerakan pada area tertentu. Di rangkaian ini ada arus negatif dan positif. Jadi arus negatif dan positif ini disalurkan oleh kabel dari aki dan kemudian akan masuk ke modul sensor. Setelah itu arus akan melewati relay dan sensor akan aktif ketika ada pergerakan di area tertentu sehingga alarm akan berbunyi. Cara kerjanya ialah pada saat hama melintasi ladang atau sawah, sensor akan mendeteksi pergerakan dan alarm akan berbunyi seperti berikut. Itu adalah bagian dari praktikum anak-anak. Semua alat yang mereka buat, mereka presentasikan. Jadi saya harus mengetahui sampai di mana pengetahuan mereka dihubungkan dengan konsep yang mereka peroleh. Kemudian mereka sudah bisa membuat kipas angin AC portable. Ya, tapi tidak ada esnya, jadi kurang dingin. Kemudian ada traffic light dan miniatur yang sudah tadi saya jelaskan, miniatur lampu di rumah, miniatur sederhana. Itulah hasil proyek dari anak-anak. Saya sudah pamerkan di sekolah supaya menjadi motivasi bagi adik-adik mereka kelas 10 dan kelas 11 dan motivasi bagi guru-guru fisika lainnya, bahkan guru-guru mata pelajaran lain sekalipun bukan fisika, tetapi bisa memotivasi guru-guru lainnya yang bisa membuat proyek dan ada hasilnya. Perlu diketahui bahwa membuat rangkaian ini begitu banyak tantangan, terlebih
minat, motivasi, kreativitas, dan keaktifan siswa itu terus dipacu, dan saya memacunya dengan salah satu membawa anak-anak studi tiru ke sekolah yang sudah cukup kita kenal, SMA 8 Manado, untuk memberikan motivasi bagi mereka bagaimana mereka membuat suatu karya tanpa terkadang anak-anak tidak percaya diri dengan apa yang mereka buat. Ketika saya membawa mereka ke SMA 8, mereka melihat tentang robotik yang bermain bola, sekalipun mereka tidak bisa membuat robotik karena itu ada menggunakan sensor dengan program yang telah dibuat, bahkan ada programmernya, tetapi itu sudah membangkitkan motivasi bagi mereka. Mereka bisa buat juga sekalipun tidak menggunakan program, dan itulah hasilnya yang menjadi suatu yang menyenangkan bagi saya ketika mereka mengatakan kita sama-sama SMA, berarti mereka bisa, kita bisa. Itu dari saya. Oke, luar biasa sekali. Saya tadi merasa wah bisa ya jadi seperti ini, karena saya juga jangankan penonton, mungkin saya juga sangat-sangat termotivasi untuk bisa menerapkan pembelajaran yang mungkin serupa dengan yang Ibu rancang. Bagaimana nih dengan Ibu? Nah, kira-kira hasil yang seperti apa yang terlihat dari murid ketika Ibu telah menerapkan rencana pembelajaran? Seperti yang saya katakan tadi, sekolah kami terbatas, jadi melalui lab virtual saya hanya menanyakan apakah kalian sudah membedakan berapa panjang meja ini, berapa berat, berapa massa yang benda, kira-kira ini benda ini menjadi berat, sehingga anak-anak sudah memahami dari tingginya berapa, misalnya 5 cm, beratnya berapa kilo, dan sebagainya, karena keterbatasan. Namun juga di selain itu ada juga praktek-praktek yang sederhana, misalnya tentang bunyi. Saya lupa untuk mendokumentasikannya. Saya mempraktikkan 3 buah gelas 3 gelas berisikan air. Gelas yang pertama DP air itu sedikit, gelas yang kedua DP gelas itu di tengah, dan gelas yang ketiga air itu diisi penuh. Saya hanya menanyakan apakah ketiga gelas ini ketika disentuh atau dibunyikan, bunyinya sama atau tidak. Dan ternyata anak-anak pun dapat menyimpulkan bahwa dari ketiga gelas ini bunyinya berbeda. Mungkin dari itu dari saya, setidaknya meskipun tidak ada alat, tapi boleh melakukan praktek yang sederhana. Terima kasih. Oke, luar biasa ya Ibu Vita. Di sini yang saya tangkap adalah dengan metode pembelajaran PBL ya Bu, PBL. Jadi memang bukan karya atau produk yang dihasilkan siswa, tetapi siswa mampu menerapkan apa yang dia pelajari dalam kehidupan nyata, seperti tadi bisa mengukur tinggi, bisa mengukur massa dan sebagainya ya Bu. Oke, tadi saya sempat mendengar Ibu Medi sempat menyampaikan ada kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi oleh siswa. Nah, dari Ibu Medi sendiri nih, adakah tantangan yang Ibu Medi dapati selama perencanaan, selama kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas, atau bahkan tadi sempat bilang ada yang sempat studi tiru ya Bu? Jadi menyiapkan anak-anak untuk berangkat ke SMA 8. Adakah tantangan yang Ibu hadapi? Tantangan memang tidak pernah habis kalau sebagai guru dalam pembelajaran. Saya mau ceritakan sedikit juga sebelumnya tentang tantangan anak-anak yang tidak mau belajar.
bukan malas, tidak mau. Masuk kelas saja sangat berat. Tetapi ketika melaksanakan pembelajaran proyek ini, yang paling aktif dan kreatif adalah anak yang tidak mau itu. Yang bagian traffic light itu dia buat sendiri. Dia buat sendiri kerangkanya, teman-temannya cuma bantu. Saya bertanya, yang buat ini siapa? Ini yang anak laki-laki. Kalau di pembelajaran tidak ada dalam kelas. Malas. Kenapa? Mau belajar rumus yang mungkin bosan. Mau belajar teori dia bosan. Anehnya saat membuat ini dia bisa. Solusinya dia bisa dapat ketika dia menghadapi tantangan. Tidak bisa menyala yang merah. Tidak jadi saklar yang merah. Dia sendiri yang menemukan solusi. Padahal mau dipikir dia tidak ada dalam kelas saat belajar teori. Tapi kenapa dia bisa? Artinya anak ini memiliki kebutuhan belajar tersendiri. Jadi mempelajari kebutuhan belajar anak itu penting bagi guru. Anak itu maunya apa? Karena kita belajar ada yang sukanya kinestetik ya, dia korek-korek semua ya, sentuh-sentuh apa jadi sesuatu. Ada yang hanya melihat visual, dia bisa pahami untuk membuat sesuatu. Ada yang auditori hanya mendengar, dia bisa membuat sesuatu. Jadi kita juga harus pahami masing-masing kebutuhan anak. Pembelajaran berdiferensiasi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Dan tantangan tadi bertanya saya ke SMA 8. Tantangannya luar biasa mau ke SMA 8. Ibu mau belajar apa tuh orang di sana? Itu anak tanya. Mau apa tuh orang di sana? Iya, mari tuh orang ke sana. Siapa tahu setelah di sana ada banyak hal yang boleh kalian peroleh untuk diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Baik saya sebagai guru maupun kalian sebagai siswa. Ketika dibawa ke sana, ya sebelumnya kami ke tempat lain dulu, kemudian sesudah itu kami ke SMA 8, sungguh antusias. Padahal so capek dorang karena ada pergi ke satu tempat baru ke SMA 8. Tapi setelah sampai di sana pulang semangat. Yang proyek langsung lanjut, kreativitas mereka luar biasa. Mereka sambil berapa kali ganti yang AC portable itu berapa kali ganti itu, dari yang jelek awalnya kelihatan sampai jadi begitu bagus begitu. Kemudian yang robot semut itu bukan begitu awalnya juga. Jadi mereka punya semangat lain, mengganti kasih cantik, dicat atau dibuat tersembunyi. Awalnya itu semua ada palia. Jadi kelihatan semua rangkaian dia buat sampai tersembunyi kelihatan seperti asli. Dan saat kembali lagi ke sekolah juga bukan hanya fisika yang memotivasi belajar mereka. Mereka juga termotivasi untuk belajar pelajaran lain karena ada yang mereka lihat di sana yang memberikan motivasi mereka untuk mau belajar. Wah, luar biasa ya pengalaman yang Ibu bagikan tentang membawa anak-anak untuk studi tiru. Ternyata bukan cuma fisika, dengan pelajaran lain juga mereka terinspirasi. Dan yang saya tangkap juga dari jawaban Ibu bahwa pengalaman belajar anak itu penting. Karena dari pengalaman yang Ibu Mei bagikan, ternyata mengatasi masalah yang di awal tadi, anak-anak yang dia tidak ada di kelas, di saat jam pelajaran dia malah lebih bersemangat ketika praktik. Oke, bagaimana dengan Ibu Vita? Adakah tantangan baik dari siswa atau bahkan dari Ibu sendiri? Cek, pasti kita selaku guru sama dengan Cici Meida katakan tadi tidak terlepas dari tantangan atau halangan yang ada. Terlebih di situasi sekolah kami
sebelum melaksanakan itu pembelajaran mendalam, itu siswa mau dicari, jangankan mau dicari, tuh orang lagi mau kasih bangun, mau tunggu sampai orang selesai pakai seragam baru mau antar di sekolah. Itu yang terjadi menjadi hambatan. Dan kami pun yaitu adalah waktu, salah satunya waktu. Sebenarnya di pagi itu jam KBM sudah berjalan, cuma masih baku cari dan orang di bajemput apa semua, so tak lewat, so tak pakai dengan antar bajemput pada orang. Dan kami pun dan saya pun pribadi semenjak melakukan ini pembelajaran mendalam, ada banyak perubahan, yaitu siswa so cepat datang, mungkin kata belum sepenuhnya, baru sebagian. Dan solusi pun saya selaku guru, saya bercerita dengan orang tua. Kita cuma bilang minta tolong Bapak Ibu bantu akan Pak kita supaya ini anak ini mau datang ke sekolah. Itu memang perlu sekali kata orang selaku guru untuk koordinasi dengan orang tua yang ada. Karena terkadang orang bilang orang tahu sopi sekolah atau anak cuma datang tidur di kamar. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, baik Ibu Vita. Saya rasa tantangan yang juga dialami Ibu Vita itu sangat realistis. Bahkan mungkin di sekolah saya ada juga anak-anak yang seperti itu, atau bahkan di sekolah-sekolah Bapak Ibu ada juga anak-anak yang seperti itu. Nah, untuk menghadapi tantangan yang ada, nah solusinya bagaimana, Ibu Vita? Ya seperti saya katakan tadi, kalau berkomunikasi dengan orang tua, kemudian saya melakukan satu saya bilang ke anak-anak begini, sampai cepat datang encik kasih nilai begitu. Tiap pertemuan ada 1 poin untuk dorang, tiap pertemuan ada 1 poin. Sampai terlambat encik kasih kurang poin. Itu solusi dari saya selaku guru, memberikan poin-poin demikian. Terima kasih. Oke, dari Ibu Megi. Perlakuan saya untuk anak terlambat di kelas, karena basicnya fisika adalah menghitung. Kalau anak terlambat, tapi sangat jarang anak terlambat di kelas saya, karena mungkin mereka merasa tidak percaya diri kalau di depan kelas. Karena di saat mereka terlambat, saat masuk kelas saya bilang silakan masuk, selamat pagi, silakan berdiri di depan, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Iya, saya menyuruh mereka menghafal kalian, menghafal kalian basicnya. Tapi kalau siswa yang sudah pintar kalian, saya menyuruh mereka untuk membuat soal sederhana, perpangkatan sederhana, desimal, bahkan angka penting. Karena itu sangat penting dalam pembelajaran fisika. Terkadang guru fisika itu menjadi guru matematika. Ini bukan rahasia lagi. Terkadang kita harus menjadi guru matematika di saat belajar fisika. Kalau saya mau memberikan pembelajaran dari kelas 12 dan anak belum tahu menghitung perpangkatan, saya harus memulainya dengan dasar matematika. Pembelajaran mendalam, mendampingi mereka. Ini hanya teoritisnya saja. Jadi saya tidak mau mereka itu hanya mengalir saja belajar fisika tanpa tahu apa-apa. Jadi saya memulainya dari dasar. Sekalipun sudah kelas 12, saya mulainya dengan dasar. Maka dari itu sangat jarang anak terlambat. Mereka harus berdiri di depan kelas selama mereka tidak bisa mengerjakan soal yang saya berikan. Jadi saya sudah ada kertas di depan saya. Kertas sudah ada digunting-gunting kecil. Masuk terlambat, oke, silakan kerjakan ini. Jika benar silakan duduk. Saat dikerjakan masih salah, belum bisa duduk. Secara psikologis mereka mungkin malu di hadapan teman-teman kalau setiap hari terlambat kerjakan dan tidak tahu. Kalau sudah setengah perjalanan
pembelajaran mereka tidak bisa, saya memanggil teman yang bisa. Oh, kau coba ajarkan ke teman ini, ajar. Sudah mengerti, saya ganti lagi soalnya. Kalau dia sudah bisa, silakan duduk. Oke, jadi itu strategi saya untuk terlambat di kelas saya. Kalau terlambat secara umum, kita mengatasinya lain lagi. Kita punya piket dan ada kesiswaan wali kelas. Tapi untuk keterlambatan di kelas, saya melakukan demikian. Luar biasa ya jawaban dari Ibu Vita dan Ibu Medi, bahwa ternyata di setiap tantangan, setiap masalah tetap ada solusinya. Nah, sebelum menutup kegiatan ini, izinkan saya untuk sedikit berbagi praktik baik saya dalam pembelajaran. Jadi menanggapi bahwa permasalahan murid seperti yang Ibu Vita dan Ibu Medi alami di kelas, bahwa kalau di kelas saya, murid itu lebih suka bermain handphone, berbicara dengan teman, tidak fokus belajar, dan kurang aktif selama pembelajaran. Lampu kolong, baterai 2, kardus, sama, kelihatan. Nah, di sini saya merancang pembelajaran. Jadi di sini saya merancang pembelajaran menggunakan IFP. IFP ini kan adalah bantuan dari pemerintah. Dan di sini saya merancang pembelajaran yang bertopik sini kalau tidak salah banyu penyelamat bumi, karena materinya adalah energi alternatif. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya ini saya buat bagaimana? Ini ada di ruang murid Bapak Ibu. Jadi mereka ada ruang murid. Di situ kita bisa mengeksplor baik dari materi ataupun games yang menarik yang bisa kita berikan kepada murid. Nah, di sini saya mengambil salah satu games di sini tentang banyu penyelamat bumi. Nah, di awal tadi karena ada siswa yang kurang aktif, nah saya meminta mereka untuk maju ke depan dan menyelesaikan setiap misi yang ada. Jadi di setiap titik itu ada misi. Saya ingin mereka mengerjakan sendiri. Saya hanya memfasilitator saja, tapi mereka yang mengerjakan dan menemukan jawaban sehingga boleh sampai ke misi selanjutnya. Jadi ini saya tidak akan menjelaskan lebih panjang lagi. Kira-kira seperti itu gambarannya. Kemudian di sini sudah ada video pembelajaran. Nah, yang menarik di sini bisa menjadi inspirasi dari Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya waktu untuk membuat bahan ajar, kita bisa mencarinya di ruang murid, bisa dipakai. Dan di sini kita bisa meminta siswa untuk terlibat langsung, tidak hanya guru yang menjadi objek, tapi siswa yang bermain langsung. Nah, di sini ada juga video pembelajaran. Jadi kita sudah tidak perlu lagi membuka YouTube. Di sini sudah ada video pembelajaran yang lengkap dan mudah dipahami oleh siswa. Dan di setiap titik-titik tadi, di situ ada tantangan-tantangan tersendiri. Jadi siswa di titik pertama ada misi materi. Misi berikut ada materi, tetapi ada juga pertanyaan, dan itu yang akan dijawab oleh siswa. Dan yang terakhir, karena masalah siswa lebih suka bermain games, maka saya merancang games yang ada di Canva AI. Jadi kita bisa membuat prompt sesuai dengan apa yang kita mau dan membuat games yang sesuai dengan mata pelajaran atau bahkan materi yang kita ajarkan kepada murid. Dan di games ini dilakukan secara berkelompok dan memakai waktu. Jadi siapa yang bisa mengerjakan lebih cepat, dia yang mendapatkan nilai dari banyak. Yang itu gambaran dari praktik baik yang saya lakukan, dan termasuk 2 praktik baik yang sangat luar biasa yang boleh dibagikan oleh 2 narasumber kita di saat ini. Dan kita masuk pada sesi yang berikutnya, sesi diskusi dengan audiens. Bila ada pertanyaan, tanggapan, kritik atau saran, dipersilakan.
Ya, ada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya ke Ibu Guru karena dalam pembelajaran mendalam ini dari materi pertama, kelompok pertama sampai terakhir jarang yang membahas tentang asesmen. Ya, rata-rata semua kelas tentang metode. Di sini saya mau bertanya tentang penilaian. Ini menjadi dilema semua kita guru, semua para guru. Setiap kita memberikan nilai kepada siswa-siswi kita, itu nilai bukan hanya sekedar angka, tapi ada cerita di balik nilai-nilai yang kita berikan. Contoh, saya sebagai wali kelas, saya bingung mau kasih nilai, padahal siswa ini nilainya pas-pasan, tapi sikapnya baik. Nah, ada siswa yang pendiam, jarang bertanya, tapi dia rajin hadir. Ada yang nilainya selalu tinggi, tapi kurang menghargai guru. Dan ada juga yang sering terlambat, serta kita mencari tahu apa penyebab terlambat. Ternyata mungkin karena kondisi keluarga, ada yang sebelum ke sekolah harus mungkin ada yang memiliki adik, dia harus menjaga adiknya terlebih dahulu. Jadi ada masalah-masalah di dalam kehidupan pribadi anak tersebut. Tapi ada juga yang pintar dan cepat, tetapi adabnya masih perlu dibina. Jadi bagaimana menurut ibu-ibu sekalian yang di depan, para narasumber, bagaimana cara penilaian ibu-ibu terhadap anak-anak kita ini? Karena setahu saya pembelajaran mendalam ini kita menilai anak-anak itu bukan dari hasil, tapi dari proses. Ya, jadi bagaimana ibu bertiga di depan menanggapi dilema guru saat ini? Saya rasa orang semua guru-guru semua mengalami hal ini. Dipersilakan kepada ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih dikembalikan kepada Ibu Guru Raini yang sudah memberikan pertanyaan terkait dengan penilaian atau asesmen dengan kondisi yang seperti Ibu Raini jelaskan. Bisa dimengerti? Akan dijawab oleh Ibu Meidi. Ya, saya memberikan tanggapan berdasarkan apa yang saya nilai, jadi asesmennya. Benar semua yang Ibu Raini sampaikan, dilema bagi kita, anak yang malas tetapi pintar, anak yang rajin tetapi di bawah rata-rata mungkin ya, atau dia kemampuannya itu standar dan sebagainya. Penilaian saya bukan langsung 80, 90 seperti memberikan soal fisika nomor 1 jawabannya dengan skor dan poin-poin tertentu, tetapi membandingkan juga penilaian sikap menggunakan deskripsi. Jadi deskripsinya anak yang rajin berarti kita kasih deskripsinya poinnya 4 untuk anak yang rajin, kurang rajin 3, begitu sampai 2 dan 1. Kalau kita memberikan nilai secara deskripsi pasti akan ada dapat nilai akhirnya. Ya, matematika tahu walaupun deskripsi hasil akhirnya pasti ada. 60 kah, 50, 20 nilai akhirnya ada, nanti akan dijumlahkan bersama dengan nilai kognitifnya dari formatif atau sumatif yang diperoleh. Jadi intinya deskripsi. Begitu juga membuat proyek ini, dia tidak langsung nilai 80-90, tidak. Menggunakan deskripsi juga, mampu menyelesaikan masalah, mampu memperbaiki yang salah. Jadi ada deskripsinya semua. Dari deskripsi itu dapat nilai akhir. Nilai akhir itu yang kita jumlahkan dengan nilai formatif yang sudah kita buat. Menurut saya demikian. Ada yang ingin ditambah oleh Ibu Vita? Pas. Jadi kurang lebih saya juga setuju dengan Ibu Medi bahwa di penilaian itu di setiap rencana pembelajaran tentunya kita mempunyai tujuan pembelajaran. Nah, di setiap tujuan pembelajaran itu kita punya penilaian tersendiri. Misalnya ketika anak presentasi, tentu yang kita lihat adalah
Salah satunya ada sikap yang ditampilkan, atau bisa juga dari materi presentasi yang mereka tampilkan. Nah, kalau dari saya, masing-masing penilaian itu tetap diberikan, tetapi di akhirnya akan dijumlahkan dan akan diambil nilai akhirnya. Seperti itu. Bagaimana dengan Ibu Raini? Iya, sangat mengerti. Oke. Mengingat karena sudah tidak ada pertanyaan lain lagi dan tanggapan dari audiens, sebelum menutup diskusi kita di saat ini, saya ingin meminta salah satu dari narasumber kita bisakah memberikan motivasi bagi kita di saat ini yang hadir tentang pembelajaran mendalam. Ya, motivasi untuk kita sebagai guru-guru, kalau saya pribadi tetap berkarya, terus belajar. Karena kalau orang yang tidak mengikuti perkembangan yang ada, pasti anak-anak juga tidak akan berkembang. Mungkin ada tambahan dari. Intinya, setiap anak memiliki potensi yang berbeda, dan kita guru adalah kunci untuk membuka potensi itu. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk kedua narasumber kita di saat ini. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Meidi dan Ibu Vita yang boleh hadir di saat ini, boleh memberikan jawaban yang jujur, reflektif, bahkan menginspirasi kita. Semoga pengalaman dan perjalanan yang Ibu bagikan hari ini bisa mendorong kita untuk bisa terus bertumbuh, menerapkan pembelajaran mendalam yang lebih bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan bagi murid-murid kita. Dan menutup sesi workshop kita saat ini, saya akan menutupnya dengan pantun. Harus mengalir dalam sebuah rangkaian. Sadap. Memberi energi pada setiap bagian. Ilmu yang dibagikan menjadi jembatan. Sadap. Untuk pembelajaran mendalam yang terus berkelanjutan. Oke, pertanyaan saya kembalikan kepada Pak Selim.